ada termadkur, maksudnya nggak ada disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis dengan isyarat khas atau am, khusus atau umum akan haramnya atau halalnya, dan tiada warid, maksudnya sebut warid, syarat disebut oleh syarat membunuh dia, maka hukumnya jika diterima oleh kaum Arab yang sejahtera perangainya lagi pada masa murah makanan, memakan dia maka halalah. Maksudnya batasan hewan ini halal dan haram untuk hewan-hewan yang nggak ada disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ini dilihat pada umumnya orang Arab berkaitan dengan hewan itu. Maksudnya ketika dalam keadaan tidak kelaparan, berarti kan murah makanan, kira-kira menurut mereka itu hewan ini halal apa enggak. Dan sebenarnya orang Arab ini juga bukan orang Arab yang bodoh-bodoh, maksudnya orang Arab yang memang soleh gitu. Jadi intinya pokoknya sesuatu yang kalau di kita ini pokoknya apa yang disampaikan oleh ulama ya halal ya halal, kalau haram ya haram. Karena kan nggak semua hewan yang ada di sini ada di Arab. Ada di Arab. Jangankan itu, yang mungkin ada di Arab juga mungkin ada di sini pun kita nggak, maksudnya satu persatunya itu nggak dipahami kan itu. Bahkan ada nih yang menjadi perselisihan juga kan berkaitan dengan apa namanya hewan yang dua alam tadi. Kalau di sebagian ulama mengatakan itu haram, sebagian halal, yaitu kepiting tadi. Oh, kepiting, buaya. Nah, kepiting itu kan bahkan ulama Aceh ada yang mengharamkan itu. Tapi haramnya untuk kadar dirinya, tapi dia nggak mengharamkan orang lain. Dan jika tiada demikian maka yaitu haram memakan dia. Maka jika ada ikhtilaf mereka itu pada memakan dia, maka diikutlah akan orang yang banyak daripada mereka itu. Maka bersamaan mereka itu pada memakan dia, atau tiada makan dia, memakan barang makanan yang kena najis, sama ada beku atau cair, dan makruh memakan daging dan telur dan susu binatang yang halal, yaitu yang memakan najis, maka jadi berubahlah rasa dagingnya atau baunya atau warnanya, yaitu daripada binatang naam, ayam atau itik atau barang sebagainya. Yang intinya pokoknya ketika hewan daging yang dasarnya itu halal, ketika dia itu kena najis, kena najis, sehingga setelah kena najis itu kok warnanya udah berubah, ataupun kok rasanya kok udah lain. Makanya ini yang pertama tadi warnanya, habis itu rasanya dan baunya ini berubah. Daging hewan yang halal tadi, maka ini menjadi haram dimakan. Nah, mungkin karena najisnya tadi sudah bersatu dengan daging tadi. Dan susu binatang yang halal, yaitu yang memakan najis, maka jadi berubahlah rasa dagingnya. Berarti hewan-hewan tadi makan najis, ataupun
hewan yang dasarnya halal tadi dia makan najis. Kalau udah makan tentunya kan udah dagingnya istilahnya udah dagingnya udah gimana? Udah bercampur. iya rasanya rasanya baunya. baunya.